Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pelajaran bahasa Indonesia. Ini untuk kelas 7A, 7B, 7C, dan 7D di SMP Negeri 2 Tebing Tinggi tahun ajaran 2020-2021. Saya dengan guru Ibu Ipa Rasida, SPD MPD. Materi kita yaitu materi yang kedua, memahami dan menciptakan cerita fantasi. Bisa kalian lihat di buku paketnya. Ini buku paketnya, halaman 43 dan halaman 73. Ini halaman 43, memahami dan menciptakan cerita fantasi. Marilah kita mulai. Tapi sebelum kita mulai pelajaran ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita mulai pelajaran kita pada hari ini. Pelajaran kita pada hari ini adalah pelajaran bahasa Indonesia. Diperuntukkan untuk kelas 7A, 7B, 7C, dan 7D. SMP Negeri 2 Tebing Tinggi, tahun ajaran 2020-2021. Saya dengan Ibu Ipa Rasida, SPD MPD. Materi kedua, memahami dan menciptakan cerita fantasi. Buku paket halaman 43 dan 73. Ini buku paketnya. Tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran adalah mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi, cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Apa itu, Bu, mengidentifikasi? Ya, kita melihat atau mengenal atau mengetahui unsur-unsur dari teks narasi. 4.3, menceritakan kembali isi teks narasi. Kita disuruh menceritakan kembali apa teks narasi cerita fantasi yang telah kita baca atau kita dengar. Tujuan yang akan kita capai atau yang ingin kita capai. 1. Menjelaskan pengertian teks narasi cerita fantasi secara tepat. 2. Menentukan unsur-unsur teks narasi cerita fantasi pada teks narasi. 3. Menceritakan kembali isi teks narasi atau cerita fantasi. Pengertian teks cerita fantasi. Apa itu pengertiannya? Definisinya maksudnya ya. Pengertiannya adalah bahan tertulis. Sebelumnya bisa dibuat menjadi sebuah film atau sebuah cerita yang di TV atau yang ada di audio lainnya. Berbentuk karangan atau tulisan untuk menuturkan, menggambarkan, atau membayangkan berbagai perbuatan, pengalaman, dan kejadian berupa angan-angan, hayalan, imajinasi, atau rekaan belaka. Contoh, kekuatan ekor biru naga ada di buku paket. Bisa kalian lihat di buku paketnya. Nah, kekuatan ekor biru naga ada di halaman 45. Bisa kalian baca. Yang kedua adalah ruang dimensi alfa. Ruang dimensi alfa juga ada di buku paket. Ini halaman 54. Bisa kalian baca. Yang ketiga, SpongeBob SquarePants. Pernah kalian menontonnya di televisi? Ya, sebuah spons yang bisa berbicara dan bercakap-cakap yang berwarna kuning, ya. Itu bisa berbicara dan bercakap-cakap dan mempunyai sahabat-sahabatnya. Apakah ada seperti ini SpongeBob yang bisa bicara yang ada di dalam laut? Itulah dinamakan dengan cerita. Berdasarkan
perbuatan, pengalaman, dan kejadian yang berupa angan-angan saja, berupa khayalan, imajinasi, atau rekaan belaka. Atau Marsha in the Bear, Marsha anak kecil. The bear maksudnya adalah beruang yang besar di sini. Anak kecil bisa bersahabat dengan seekor beruang. Bagaimana mungkin dalam kehidupan yang sesungguhnya? Kalau kehidupan yang sesungguhnya, ada anak kecil yang bisa mendekati beruang saja, itu bisa celaka. Tapi ini tidak. Marsha seekor anak yang kecil dan seekor beruang yang besar bisa bersahabat dengan mesrahnya. Makanya ini dalam kehidupan nyata ini mustahil. Makanya ini cerita itu berupa angan-angan saja, khayalan, imajinasi, dan rekaan belaka. Serta cerita Doraemon. Seekor lagi boneka yang satu kantong di depannya bisa memenuhi keinginan anak-anak atau keinginan anak-anak. Apapun keinginannya terpenuhi dengan sebuah kantong saja, apakah mungkin? Dan itu adalah namanya berupa angan-angan, khayalan, imajinasi, dan rekaan belaka. Unsur-unsur cerita fantasi. Ini adalah unsur-unsur cerita fantasi. Ada temanya, ada alurnya, ada tokohnya, ada latarnya, ada sudut pandangnya, dan ada amanatnya. Itu adalah unsur-unsur cerita fantasi. Definisi agak salah Ibu ya. Temanya apa? Tadi sudah alur, penokohan, latar, sudut pandang, dan amanat. Definisinya itu apa? Kita lihat di sini. Atau artinya apa bisa kita lihat di sini. Yang pertama, tema. Apa yang dimaksud dengan tema? Tema adalah ide yang paling mendasar. Ide yang paling mendasar yang menjadi acuan untuk dikembangkan menjadi sebuah cerita. Ya. Seperti Marsha in the Bear tadi. Seorang anak kecil bersahabat dengan beruang yang besar, itu merupakan ide yang paling mendasar dan kemudian dikembangkan menjadi sebuah cerita. Yang kedua, alur, yaitu jalan atau alur cerita yang berupa peristiwa-peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. Yang ketiga, penokohan. Dalam sebuah cerita pasti ada tokohnya, dan tokohnya memiliki karakter masing-masing. Ada karakter tokoh yang baik, ada karakter tokoh yang jelek, dan ada karakter yang campuran. Dan semua itu adalah karakter atau penokohan cerita dalam suatu cerita. Masih lanjutan. Latar adalah suatu tempat, waktu, serta suasana yang menjadi latar cerita suatu cerita. Seperti Ibu saat ini, video Ibu ada latarnya apa? Latarnya adalah teras rumah dengan belakangnya adalah jendela. Waktu Ibu pagi hari dan suasananya menyenangkan. Ya, itu maksudnya latar. Sudut pandang yaitu posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Pengarang di mana posisinya dalam sebuah cerita? Amanat atau pesan, yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang sebuah cerita di dalam cerita dan penokohan. Apa pesan yang akan disampaikan? Ya, itu adalah amanat. Contoh tema, misalnya penyihir yang licik, ya bisa menceritakan seorang penyihir yang dengan tingkah dan lakunya dia bisa berperilaku licik dan menguntungkan dirinya sendiri saja. Keledai dan penjual garam, ada seekor keledai dan kisah tentang penjual garamnya. Bisa kamu lihat di buku cerita atau di Google, bisa kamu cari di sana ceritanya ya.
Contoh alur. Nah, alur itu ada 3, ada di buku paket ini nak, bisa kamu lihat. Alur cerita. Nah, ini halaman 65. Nah, Ibu lihat di sini halaman 65. Ya, alur cerita pertama, alur cerita yang lengkap. Alur ceritanya berikutnya, alur cerita yang kedua yaitu alur cerita campuran, dan berikutnya alur cerita klimaks. Ya, kita lihat di sini. Alur cerita, alur yang lengkap. Yang pertama, pengenalan. Mengenalkan situasinya, mengenalkan jalan ceritanya. Ya. Yang kedua, ada peristiwa pertama, peristiwa kedua, peristiwa ketiga, peristiwa keempat yang akhirnya mencapai puncak klimaksnya, yaitu masalah menjadi semakin semakin klimaks atau semakin rumit atau semakin menegangkan dan sebagainya. Dan terakhir ada penyelesaian masalahnya. Ada penyelesaian masalahnya atau resolusi. Ini alur lengkap. Yang kedua, alur peristiwa. Mulai terjadi masalah, masalah pertama, masalah kedua, masalah ketiga, dan klimaksnya, puncaknya, klimaksnya. Dan terjadilah resolusi atau penyelesaian masalahnya. Yang ketiga, alur resolusi. Ada pengenalan, ada rangkaian kejadian pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ya, mencapai klimaks. Ya. Contoh penokohan. Tokoh yang ada dalam cerita itu baik tokoh berperilaku baik dan ada juga tokoh yang berperilaku jahat. Tokoh 1 dan tokoh 2. Contoh latar. Ada latar waktu, pagi, siang, sore, dan malam. Ada latar tempat, kota, hutan, rumah, atau sekolah misalnya. Ada latar suasana, yaitu suasana sedih, suasana gembira, suasana terharu, bahkan takut. Contoh sudut pandang. Contoh sudut pandang orang pertama menggunakan tokoh aku. Yaitu menggunakan tokoh aku. Dan sudut pandang orang yang ketiga menggunakan tokoh dia. Tokoh yang di sana adalah menggunakan orang ketiga, yaitu tokohnya dia. Dan sudut pandang campuran menggunakan sudut pandang orang pertama dan ketiga, menggunakan tokoh aku, dia, atau nama tokoh, ya. Tokoh di sana ada tokoh aku, ada tokoh dia, misalnya aku. Aku bangun pagi-pagi sekali. Tak lupa aku membersihkan diri. Kemudian aku bersiap-siap untuk sholat. Setelah itu aku makan dan aku pamit pada kedua orang tuaku untuk pergi ke sekolah. Tokohnya di sana menggunakan kata aku. Dia, ya, tokoh dia sangat ramah sekali. Dia cantik, dia periang, dia rajin, dia sungguh pintar. Dia banyak diidolakan oleh teman-temannya. Dia adalah sahabatku yang paling baik. Itu menggunakan nama dia. Dan nama-nama tokoh misalnya seperti Marsha, seorang anak kecil bernama Marsha, atau beruang tadi, ya, menggunakan nama tokohnya. Contoh amanat, pesan pengarang untuk membaca cerita fantasi yang dibuat berupa pesan. Pesan pengarangnya apa? Menceritakan kembali isi teks cerita fantasi. Ruang dimensi alfa yang ada di bukunya halaman 54. Bisa kamu lihat di bukunya.
Ini halaman 54, yaitu ruang dimensi alfa. Ya, halaman 54. Kita disuruh menceritakan kembali isi cerita ini. Terlebih dahulu kamu baca dulu. Setelah selesai kamu baca, kamu bisa menceritakannya kembali kepada teman kamu. Di sana ada tokoh Erza, Ardi, dan aku yang berada di laboratorium. Erza, Ardi, dan aku secara tidak sengaja masuk ke lorong dimensi alfa dan bertemu dengan manusia purba. Manusia purba itu hidup. Mereka semua ketakutan. Mereka mengutak-atik komputernya kembali. Dan mereka masuk kembali ke lorong dimensi alfa dan kembali ke ruang laboratorium sekolah kembali. Pertanyaan. Nah, setelah kamu menyimak video pembelajaran Ibu hari ini, kamu nanti disuruh menjawab pertanyaan Ibu, yaitu 1 sampai dengan 4. Ya, kamu kerjakan di buku latihan. Setelah itu kamu fotokan dan kamu kirim ke WA pribadi Ibu. Nanti biar Ibu beri nilai. Paham? Pertanyaan yang pertama, jelaskan pengertian teks cerita fantasi. Pertanyaan kedua, berikan contoh teks cerita fantasi yang pernah kalian baca. Jelaskan unsur-unsur teks fantasi dan berikan penjelasannya. Unsur-unsur teks fantasi ini bersama penjelasannya ya. Dan yang keempat, ceritakan kembali teks cerita fantasi Kekuatan Ekor Biru Naga. Ada di bukunya halaman 45. Nah, ini kamu baca dulu. Kekuatan Ekor Biru Naga kamu baca dulu dari halaman 45 sampai halaman 47. Setelah selesai kamu membacanya, kamu ceritakan kembali dengan bahasa kamu ya, dengan kalimat yang singkat. Mohon perhatian. Kerjakan dan jawab pertanyaan 1 dan 4 tadi, ya. Sudah pada slide sebelumnya. Kerjakan di buku latihan, fotokan hasil kerja kalian dan kirim ke WA Ibu pribadi. Ada di grup ya, bisa kalian lihat di sana. Tugas ini Ibu kasih waktu 1 minggu dari sekarang, karena minggu depan dengan video pembelajaran, insya Allah dengan video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa di buku kalian nanti, di buku latihan nanti, kamu tulis nama kamu, kelas kamu, tugas video pembelajaran yang pertama online, ya judulnya ya. Jangan lupa namanya dan nama kelasnya serta video pembelajaran yang pertama online. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menjawab 4 pertanyaan yang sudah Ibu berikan tadi. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini dan semoga bermanfaat untuk masa pandemi ini, karena kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Jadi Ibu dengan cara video pembelajaran, dan doakan saja semoga Ibu bisa membuat video pembelajarannya sampai materi 1 semester ini selesai ya. Demikianlah pembicaraannya. Terima kasih atas perhatiannya. Tak lupa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan yang Allah berikan pada kita semua pada hari ini. Tak lupa kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.